Sebenarnya apa ya salah tante? Sampai hantu itu gangguin tante terus. Mel. Gak apa-apa Kolan. Roy bisa omongin apa yang dia lihat dengan mata batinnya. Nah itu dia, kejujuran memang kadang menyakitkan. Tapi kan kita juga butuh tahu yang sebenarnya. Betul Roy, kamu bisa jelasin menurut pandangan mata batin kamu. Sepertinya rumah ini belum sah. Gak sah gimana? Kita udah bayar penuh rumah ini Roy. Mungkin pembayaran itu nggak sampai ke tangan Ibu Nastiti atau ahli warisnya. Tunggu, kamu mau nuduh adik saya untuk berbuat curang? Pak Pur, tadi kan yang minta Roy terus terang lewat mata batin ya? Enggak. Ya, saya nggak marah. Cuma agak kaget aja. Iya sih. Waktu itu kan kita memang ada sengketa tentang pembelian rumah ini. Sampai pengadilan tuh menangin pihak kita kan. Soalnya kita memang punya ada bukti-bukti tentang pembayaran dan segala macamnya. Kalau Om dan Tante tidak keberatan, boleh Om. Ya, kalau kamu mau lihat, kita bisa tunjukkan bukti-buktinya kok. Roy. Gak apa-apa. Bentar ya, Tante ambil dulu. Ya Mas, bentar. Roy. Emang kamu gimana sih cara mau meriksa bukti-buktinya? Tahu, kayak kamu ngerti aja soal transaksi beli rumah. Iya. Bukan itu yang Roy mau tahu. Roy itu cuman mau lihat sebenarnya pembayaran transaksi itu siapa yang tanda tangan nih? Bu Nastiti atau orang lain? Das, itu kamu baru cerdas. Kalau kamu kayak gini miripnya sama papa bukan sama mama. Dari mama lagi cerdas. Bangga jadi papanya Roy. Iya dong. Ini sertifikat dan bukti pembayaran atas nama Bu Nastiti ditandatangani di atas materai. Nah, kalau ini fotokopi KTP-nya Bu Nastiti. Lihat deh, tanda tangannya sama kan, Roy? Roy, coba lihat kwitansinya ya. Nih. Setelah sertifikat rumah ini diterima oleh Mas Purwanto, kita tinggal menikmati hasil uang pembayaran dari rumah dia. Tapi kamu yakin Mas Purwanto akan percaya? Tenang aja Mas, Mas Purwanto itu bakal percaya sama aku. Berarti sekarang tugas kamu gimana cara memalsukan tanda tangan Ibu Nastiti. Itu urusan gampang Mas. Lagian juga kan Mas Purwanto nggak tahu tanda tangan asli Bu Nastiti itu kayak gimana, ya kan? Jadi, Sanas memasukkan surat jual beli rumah ini? Iya. Tanda tangan ini palsu. Bukan asli dari Bu Nastiti. Jadi uang pembayaran rumah ini tuh gak pernah sampai ke tangannya Bu Nastiti. Om, Roy boleh pakai tangannya? Silakan Roy. Roy, kamu lihat apa dengan mata batin kamu? Ada sepasang suami istri yang membunuh Bu Nastiti dengan kayu. Siapa pelakunya, Roy? Adik Om Purwanto dan suaminya. Sanas? Iya Om. Nggak mungkin. Lo tau nih ada yang gigit aku nih. Aduh. Jangan lakukan itu Bu. Berjanji akan selesaikan masalah ini. Kamu kenapa mau bantuin Roy? Kamu baik sekali. Jangan bantu dia. Sudah menghentikan semuanya. Mereka menyakiti kita, Dewi. Aku sudah menerima takdirku, Mak. Dengan cara sakit. Mereka jahat. Aku akan
akan menuntut balas. Mereka harus keluar dari rumahku. Biarkan Roy selesaikan semuanya, Mak. Dia bisa menolong kita dengan tenang. Semua masalah mulai jelas terkuak. Ternyata Derry anak dari Bu Nastiti dan meminta Bu Nastiti merelakan semuanya diselesaikan oleh Roy. Bu Nastiti menurutin kemauan anaknya itu, tapi meminta tolong Roy satu hal, yaitu kuburkan dirinya secara layak. Aku mohon, Mak. Aku ingin tenang. Sudahin dendam Mama. Aku tidak akan tenang sebelum aku menuntut balas. Bu, anak ibu benar. Gak ada gunanya dendam-dendam. Lebih baik ibu buang aja tuh dendam. Karena kalau ibu dendam apalagi sampai menyakiti manusia, malah akan membuat ibu getah ingat selamanya. Dan gak bisa tenang, Bu. Aku mati tidak wajar. Aku dikuburkan secara tidak layak. Ya, Bu, sekarang ibu gak usah pakai dendam lagi. Roy yang akan sampaikan ke mereka. Mel, kayaknya sebaiknya kamu kembalikan deh rumah ini ke ahli warisnya Bu Nastiti. Atau kalau enggak kamu lunasin pembayarannya ke ahli warisnya itu. Gimana ya? Berarti kita bayar 2 kali dong. Ya, habis mau gimana lagi? Kan pembayaran pertama jelas-jelas nggak sampai ke tangan Bu Nastiti atau ahli warisnya. Iya nih, Sanas dan suaminya udah nipu kita. Kita harus bayar kembali kepada mereka. Ya ampun, jangan-jangan Sana sama suaminya itu meninggal gara-gara lihat arwahnya Bu Nastiti. Bukan. Sebenarnya waktu itu mereka melihat penampakan hantu Derry. Anaknya Bu Nastiti. Hantu Derry meninggal karena lagi sakit dan tidak tertolong. Waktu itu uangnya dirampas sama adik Om Pur dan juga suaminya. Aku nggak mau seumur hidup kita dikejar-kejar sama arwah penasaran, Mas. Kita selesaiin dulu masalahnya, baru rumahnya kita jual. Ya. Iya, Ma. Kenapa kita harus ketemu di rumah Sanas ya? Nggak tahu juga deh, Mas. Mungkin Roy ada penglihatan baru kali ya? Kenapa kita harus ketemu di sini? Roy udah tahu kebenaran soal jenazahnya Bu Nastiti. Bu Nastiti? Maksudnya gimana? Jadi gini, Roy bilang kalau Bu Nastiti setelah dibunuh, jenazahnya dikuburkan di dalam rumah ini. Saya nggak akan percaya sebelum membuktikannya. Kalau gitu kita buktikan aja sama-sama. Tunggu dulu. Tapi saya bakal bawa Pak RT untuk menjadi saksi di sini. Roy, tolong kami, Roy. Agar kami tidak sengsara seperti ini. Apa yang Roy bisa bantu? Sampaikan permintaan maaf kami kepada Bu Nastiti. Bu Nastiti udah maafin kok. Tolong sampaikan juga kepada Mas Pur dan juga Mbak Melani. Karena selama ini kami telah banyak membohongi mereka. Iya, nanti Roy sampein ya. Tolong Roy, agar arwah kami bisa tenang. Tapi ada kebaikan yang harus kalian lakukan. Apa, Roy? Apa yang harus kami lakukan agar arwah kami bisa dibebaskan? Kalian harus beritahu di mana kalian menguburkan Bu Nastiti. Roy akan bantu kalian untuk bebas. Asalkan informasi kalian gak ada yang salah. Di dalam rumah kami, Roy. Di belakang, Roy. Di bawah kandang ayam. Tolong bebaskan kami. Kami benar-benar menyesal, Roy. Roy lihat apa? Roy harus bicara sama arwah Bu Nastiti dan anaknya. Roy tahu kalian di sini. Tampakkanlah diri kalian. Tadi Roy bertemu
dengan arwah Bu Sanas dan suaminya. Mereka meminta maaf. Katanya mereka juga menyesal atas perbuatannya. Ibu Nastiti sama Dery mau maafin kan? Mau kan maafkan mereka? Aku sudah tidak menyimpan dendam. Dan aku sudah memaafkan mereka. Syukurlah. Sekarang arwah Bu Sanas dan juga suaminya udah tenang dan terbebas dari penderitaan mereka. Bu Sanas dan juga suaminya minta maaf pada Om Pur dan juga Tante Mel. Sebaiknya Tante Mel dan Om Pur maafin aja. Karena maafin itu juga salah satu karma baik. Karena keikhlasan hati Om dan Tante akan membebaskan arwah mereka di dunia lain. Iya Mel, setiap manusia pasti bisa berbuat hilaf. Dan mereka juga udah menerima sendiri karmanya. Ya, aku maafin mereka kok. Ya, saya juga udah maafin Sanas dan suaminya. Sebaiknya Om dan Tante berdoa buat mereka. Sanas? Barusan aku tadi ngeliat Sanas sama suaminya. Dan mereka melambaikan tangan. Lalu pergi. Mana, Mas? Arwah mereka udah terbebas dari penjara, Om. Mas, ya ampun, bentar. Sanas! Sanas! Kenapa kamu ngelakuin ini, Sanas? Selama ini kakak ngira kamu adalah adik yang baik. Kakak nyesel. Kakak tahu setelah kamu udah gak ada. Gak apa-apa, Mas. Apapun yang dia lakukan di dunia, dia akan bertanggungjawabkan di akhirat ya. Kita doain aja supaya Sanas dan suaminya itu tenang. Iya Mas, harusnya Mas Pur bahagia karena arwah Sanas sekarang udah tenang, udah bebas. Aku udah ikhlas. Cuma aku ngerasa sedih aja. Aku mengetahui ini setelah dia udah gak ada dan aku ngerasa bersalah. Ya udah, kita nyusul Roy masuk ke rumah yuk, Ma. Iya. Yuk. Gimana Roy, kamu udah tahu tempatnya? Udah mah, Pak. Gimana? Tempatnya di halaman belakang rumah ini. Di bawah kandang ayam. Hah? Yakin? Lo yakin banget, Pak? Pak RT, tolong digali tempat almarhumah Bu Nastiti dikuburkan. Di sebelah mana, Mbak, tempatnya? Di kandang ayam. Nggak mungkin lah. Masa tega bener ngubur orang di bawah kandang ayam? Roy gak bohong, Roy beneran. Bu Nastiti dikubur di sana. Nggak ada kuburan di sini. Mana mungkin lagi mayat dikubur di sini? Kamu tuh ngaco, ngada-ngada kamu, Roy. Tapi Roy beneran. Bu Nastiti dikubur di sana. Nggak mungkin ada mayat dikubur di sini. Ayo kita pergi aja. Berta tunggu. Ini Papa pastiin sekali lagi, kamu yakin kan di sini tempatnya? Yakin banget, Pak. Itu kandang ayam kalian pindahin terus tanahnya digali ya. Baik, Pak RT. Iya, Pak. Kalian kerja. Ayo. Loh, ada apa? Ada mayat, Pak RT. Coba periksa sekali lagi yang benar. Bener, mayat, Pak RT. Sebaiknya langsung lapor polisi, Pak RT. Oke, baik.
Roy, tapi setelah ini arwah Bu Nastiti nggak akan ngehantuin kita lagi kan? Dia udah janji untuk tidak mengganggu kita lagi. Syukurlah. Syukurlah. Tapi sebaiknya Om sama Tante kubur mayatnya Bu Nastiti yang layak. Pasti kita ngelakuin itu kok. Terima kasih ya Roy. Ibu Melani batal menjual kembali rumah itu. Ia menjalani semua saran saya dan Roy dengan membayarkan kembali rumah itu ke ahli warisnya. Dan rumah itu berhenti membawa malapetaka. Dekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan rajin berdoa agar kita selalu di dalam kebajikan. Amin.